Oke, hari ini saya akan menyampaikan pendapat ataupun pesan tentang orang jahat ya. Ini tentang berkaitan tentang orang jahat. Nah, apa sih pendapat saya tentang orang jahat? Simpelnya kayak gini. Anda tahu tentang film superhero, tentang Batman, terusnya tentang Iron Man, terusnya tentang Spider-Man dan juga lainnya. Itu pasti ada pahlawan dan juga penjahat. Nah, pahlawan dan penjahat ini mempunyai sesuatu yang sama. Apa yang sama? Yaitu pengalamannya. Pengalamannya itu sama. Tapi sudut pandang mereka tentang itu sangat berbeda. Maksudnya gimana? Gini, penjahat itu kenapa bisa jadi penjahat? Ada yang tahu? Aku nggak tahu apa yang Anda katakan itu. Tapi kalau Anda mengatakan tentang dari rasa sakit, Anda benar. Penjahat dan juga pahlawan, kenapa bisa jadi kayak gitu? Dikarenakan dari rasa sakit. Kenapa bisa dari rasa sakit? Karena ya mereka itu akan menggunakan rasa sakit itu pada hal tertentu. Misalnya penjahat lah. Jika penjahat ini menerima rasa sakit, menerima sakitnya kehidupan, sakitnya disakiti sama siapapun itu dan juga lainnya, intinya ada rasa sakit, maka penjahat ini akan menggunakan rasa sakit itu untuk menjadi jahat dan menjahatin orang. Sebaliknya lagi dengan pahlawan, jika pahlawan ini menerima rasa sakit, maka dia akan mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang membantu orang lain, menolong orang lain, dan juga lainnya. Jadi punya pengalaman yang sama, tapi punya sudut yang sangat berbeda. Penjahat tidak selalunya harus diperlakukan seperti itu, tapi harus diperlakukan dengan sangat penuh empati dan kasihan. Aku sangat salut kepada orang-orang yang saat disakiti, itu dia akan menggunakan rasa sakit itu untuk menolong orang lain, menerima rasa sakit itu, dan diubah menjadi sesuatu yang berguna dan membantu orang lain, dan menjadi orang baik. Aku salut pada mereka-mereka itu tidak menggunakan rasa sakit itu untuk menjadi jahat kepada orang lain. Lebih simpelnya kayak gini. Misalnya ada seorang ibu punya anak. Nah, anaknya ini selalu disakiti ibunya, selalu disiksa ibunya. Ketika anak ini adalah penjahat, maka ketika dia menerima rasa sakit itu, dia akan menjadi musuh para ibu-ibu atau para mama-mama. Itu akan menjadi musuh, dan dia punya rencana untuk membunuh semua para ibu-ibu, membunuh semuanya, dan dia tidak suka, punya dendam intinya. Ya, jiwa emang kayak gitu. Kalau Anda tahu tentang psikologi, maka jiwa itu akan nyalur kepada orang lain. Marahnya ke siapa? Rasa sakitnya itu dari mana? Gitu. Dari mananya itu asalnya? Emang kayak gitu. Jika ada orang yang tersakiti, maka jiwanya itu akan menyakitin orang lain. Intinya nyalur dari ibu ke anak dari orang lain. Nyalur rasa sakit itu. Ya, adapun cerita tentang itu kalau nggak salah ya, itu ada seorang ibu yaitu tega membunuh anaknya, ataupun dia tuh nggak punya yang namanya empati kepada anaknya sendiri. Pengennya tuh pas dia nangis anaknya itu nangis, dia tuh diamin aja gitu, nggak dipeluk, nggak diapain, itu diamin aja.
itu sebenarnya standar lah, standar. Tapi ada yang sampai membunuh anaknya, masih kecil malah. Itu dikarenakan apa? Ya dikarenakan dari orang tua. Orang tuanya itu memperlakukan dirinya itu sebagai objek, bukan manusia, bukan anak gitu, bukan anaknya sendiri, sebagai objek. Selalu disiksa, selalu dimarahin, dan selalu dikasih hal yang menyakitkan gitu. Waktu kecilnya. Makanya ketika ada anak kecil, dia tuh pengennya tuh nyakitin anak kecil itu. Dia tuh ketika ada orang, misalnya anak kecil ini bahagia, ada salah satu anak kecil bahagia, dia tuh nggak mau anak kecil ini bahagia. Karena pemikirannya kayak gini, kalau saya waktu kecilnya nggak bahagia, maka mereka nggak akan bahagia. Jadi kayak gitu, ada pemikiran bahwa saya nggak bahagia waktu kecilnya, maka anak-anak kecil ini harus nggak bahagia. Kayak intinya kayak setan lah. Kalau nggak tahu ya, iblis dan setan itu ketika dia ngomong, aku akan menyesatkan para manusia untuk menemani aku ke neraka. Jadi intinya gitu, sesat diajak. Jadi intinya nemenin aja. Sama juga tentang ini, itu sama. Jadi Anda jangan memandang orang yang jahat itu sebagai hal yang buruk, tapi perlakukan kepada mereka itu tentang hal yang baik. Peluk mereka, ya peluk. Atau misalnya ada pembulian, orang bully itu pasti asalnya dari rasa sakit, enggak jauh-jauh, asalnya dari rasa sakit. Mungkin dari orang tua, mungkin dari kerabat, mungkin dari tetangga dan juga lainnya. Itu awalnya dari rasa sakit. Nah, rasa sakit ini akan ditumpahkan kepada orang lain yang mungkin terlihat lebih lemah. Kenapa bisa ada orang yang bully? Ya karena kan kayak gitu. Awalnya dari rasa sakit, dari orang lain, dari orang tuanya sendiri ataupun dan lainnya. Jadi Anda mulai memahami bahwa orang jahat itu nggak sejahat itu. Dia itu perlu dibantuan. Jangan dikasih kayak hal yang buruk, tapi perlu bantuan. Mereka itu perlu bantuan kalian. Mereka tuh jangan dikasih kayak gitu kayak ini. Itu jangan. Tapi kasihanlah mereka. Mereka itu adalah hal-hal yang menyakitkan itu. Mereka itu udah sakit sebenarnya. Udah sakit. Jangan disakitin lagi. Tolong, kasihan ya mereka. Kenapa misalnya ada anak psikopi tadi, itu awalnya bukan dari yang namanya keperhatian, tapi awalnya dari rasa sakitnya itu. Psikopati itu waktu kecilnya kemungkinan dia nggak dapat perhatian, nggak dapat kasih sayang, nggak dapat namanya suatu pelukan dan juga lainnya, dan dia berubah jadi psikopati. Dia udah terbiasa dengan rasa kayak gitu, nggak ada orang yang nyaingin dia, maka dia akan berubah jadi psikopati ataupun kemungkinan lainnya. Jadi Anda jangan memandang orang jahat itu seperti itu. Itu kurang baik ya, kurang. Mereka itu udah sakit, jangan disakitin lagi. Mereka harus butuh pelukan, butuh perhatian kita. Mereka itu perlu dibantu. Walaupun mereka itu pernah nyakitin orang, tapi penyakit itu asalnya dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Dia nggak mau seperti itu. Tapi jiwa nih, kalau jiwa itu udah penuh, itu akan menyakitin orang lain, menyalur orang lain. Maka kenapa saya mengatakan bahwa orang baik dan orang jahat punya pengalaman yang sama, tapi sudut pandang mereka tentang hal itu sangat berbeda. Maka kenapa saya mengatakan seperti itu? Sudut pandang mereka berbeda. Oke, hari ini cukup segini aja videonya. Sebenarnya saya mau menambahkan yang lainnya ya, tetap menjelaskan tentang
penjahat dan pahlawan. Tapi mungkin videonya sudah sampai sini aja ya. Saya itu ada buru-buru tadi di telepon, jadi makanya mungkin saya sudahi dulu videonya hari ini. Sampai jumpa di next video. Dadah. Love me like a Hellcat.